tentang pola chart. Oke, langsung aja aku share screen. Ya, jadi kita bakal bahas tentang chart pattern, khususnya hari ini tentang yang reversal atau pembalikan arah. Outline kita kali ini tuh ada 4. Yang pertama itu tentang introduction singkat, kemudian tipe-tipe chart pattern itu ada apa aja, kemudian reversal pattern itu ada apa aja, kemudian kita lebih banyak ke contoh-contoh nanti. Ini introduction singkatnya. Jadi chart pattern itu teori yang memberi gambaran kita tentang pola yang telah terjadi di masa lampau. Nah, di situ ada catatan-catatan pentingnya, di mana sejarah itu akan mengulang kembali. Walaupun tidak sama, tapi dia identik. Terus berdasarkan observasi, jadi bukan teori yang mutlak. Misalnya aja, di akhir bulan orang-orang pada gajian, itu pasti polanya mereka bakal ke supermarket atau ke minimarket buat belanja. Terus contohnya lagi misalnya pada malam minggu, misalnya teman-teman pada pengen main atau pengen keluar malbingan. Nah, itu pola-pola yang terjadi itu akan memunculkan probability yang disebut chart pattern teori ini. Kemudian yang paling penting itu adalah volume bakal mengkonfirmasi trennya. Nah, ini kita menuju ke tipe-tipe chart. Yang pertama itu ada reversal, ada continuation. Seperti namanya, kalau reversal adalah pembalikan arah, di mana semula misalnya dia dari downtrend kemudian menjadi uptrend. Sebaliknya, jika dia dari uptrend menjadi downtrend. Kalau continuation itu dia berkelanjutan. Kalau misalnya dia uptrend, dia bakal lanjut uptrend. Kalau downtrend, dia bakal jadi lanjut downtrend. Nah, pada kali ini kan kita bahas yang reversal pattern aja. Nah, secara umum itu ada 7 ini yang aku list reversal pattern itu. Yang pertama itu head and shoulder, inverted head and shoulder, kemudian triple top, triple bottom, double top, double bottom, cup and handle. Nah, dari ketujuh itu aku kelompokin lagi nih yang pola-pola yang bakal turun dan pola-pola yang bakal naik. Nah, yang pertama yang pola-pola bakal turun atau breakout-nya turun itu head and shoulder, double top, triple top. Kemudian yang breakout-nya bakal naik atau uptrend itu inverted head and shoulder, double bottom, triple bottom, dan cup and handle. Nah, kita langsung ke ke salah satu contohnya ini, head and shoulder. Nah, ciri-cirinya itu dia punya kepala yang tingginya melebihi dari shouldernya, dan kepalanya itu diapit dengan shouldernya. Jadi ciri-ciri dari head and shoulder itu dia punya hampir simetri shouldernya, kemudian dia punya titik puncak yang melebihi tinggi dari shouldernya itu sendiri. Langsung ke contoh aja. Oh iya, ada neckline-nya. Nah, support dari head and shoulder ini disebut neckline. Nah, neckline-nya itu dia bisa horizontal datar kayak gitu, atau bisa slope-nya miring ke kanan atau miring ke kiri. Jadi nggak saklek gitu. Nah, ini contohnya BBNI. Nah, time frame-nya daily ya. Nah, itu kan ada uptrend sedikit lah itu sebelum membentuk pola head and shoulder. Nah, kemudian membentuk pola head and shoulder, di situ ada left shoulder, ada head sama right shoulder-nya. Walaupun shoulder yang agak mencong atau nggak simetris, tapi di situ dia memiliki head atau yang lebih tinggi dari shoulder-nya. Itu konfirmasi pertama. Terus konfirmasi kedua adalah ketika pola head and shoulder ini membentuk dan mulai menembus neckline-nya itu. Nah, setelah neckline-nya nembus itu, kemudian kita ngelihat volumenya. Volumenya itu kecenderungannya turun. Berarti kan transaksi hariannya itu menurun berarti kalau volumenya turun itu. Nah, kemungkinan buat turun itu cukup besar karena transaksinya juga nggak terlalu liquid selama periode head and shoulder itu.
Nah, cara ngukur target penurunan itu gimana sih? Yaitu dari panah pingnya itu ditarik dari neckline-nya ke head-nya. Kemudian kita simetriskan dengan panah ke bawahnya itu. Nah, kira-kira penurunannya itu sekitar di situ, di titik itu. Lanjut, ini juga sama head and shoulder, walaupun ini lebih singkat ya barnya periodnya. Kalau kita lihat itu ada uptrend singkat yang pertama, kemudian konfirmasi kedua itu membentuk head and shoulder, terus konfirmasi ketiga itu volumenya turun. Kalau lihat di bawah itu volumenya agak turun, dan ketika pola head and shoulder itu terbentuk, kemudian dia menembus neckline-nya, dan caranya sama tadi untuk target penurunannya dari neckline-nya ditarik garis ke head-nya, kemudian disimetriskan yang ke bawah itu tadi, seperti yang ini. Kemudian yang double top dilanjutkan oleh Wina. Oke, buat double top sebenarnya hampir mirip ya sama head and shoulder. Bedanya dia punya dua puncak, dan dua puncaknya itu ketinggiannya relatif sama gitu. Jadi nggak harus sama persis, tapi relatif sama. Terus dia juga punya neckline. Neckline-nya itu tuh supportnya sebagai neckline. Terus dia tuh terkonfirmasi sebagai double top ketika dia tuh udah breakout di neckline-nya, menembus ke bawah neckline gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contohnya, ini ada Ali ya. Dia kalau dilihat di sini chartnya topnya itu nggak sama persis ketinggiannya, tapi ya masih relatif sama lah ya. Terus kalau dilihat volumenya itu ketika chartnya naik, dia volumenya naik, dan ketika chartnya turun, dia volumenya ikut turun. Terus kalau dilihat lagi, ketika dia breakout, dia volumenya gede tuh di situ. Nah, sebenarnya kalau breakout tuh nggak harus volumenya gede atau kecil sih. Tapi misal breakout dia dengan volume gede, potensi penurunannya tuh makin besar gitu. Kalau breakoutnya dengan volume kecil, dia tuh ada kemungkinan buat pullback. Pullback tuh artinya apa? Ketika dia breakout, udah nembus support, dia ada kemungkinan buat naik lagi ke atas. Gitu sih. Terus abis itu kalau double top itu diawali dengan uptrend. Tadi juga yang head and shoulder, terus nanti yang triple top itu juga diawali dengan uptrend. Terus target penurunannya kalian bisa tarik garis dari supportnya atau neckline-nya ya, dari support ke puncaknya. Misal dari support ke puncaknya itu misal kenaikannya 100, nanti target penurunannya ketika dia break ke bawah itu juga 100, kayak gitu sih. Lanjut ya. Nah, ini yang kayak dibilang Yuda tadi, neckline-nya itu nggak harus garis horizontal, maksudnya nggak harus garis lurus gitu. Jadi ada kemungkinan dia tuh miring ke kanan atau miring ke kiri. Terus misalnya dia kemiringannya tuh ke kanan, berarti dia potensi untuk turunnya tuh lebih gede, biasanya kayak gitu sih. Terus habis itu sama kayak tadi ya, volumenya ketika dia naik, volumenya ikut naik, dan ketika dia turun, volumenya ikut turun. Terus pas breakout, dia itu volumenya lumayan gede kalau di sini. Terus ini ada puncak yang ketiga nih, yang kecil itu tuh dia kan di sini dilingkarin merah tuh di situ. Nah, itu volumenya nggak segede waktu dia bikin puncak kedua. Artinya momentum dia untuk naik itu tuh udah terbatas gitu. Jadi volume transaksinya tuh nggak cukup kuat buat dorong dia naik lebih tinggi lagi. Makanya dia turun kayak gitu.
Terus lanjut Yud. Terus ini ada triple top. Triple top konsepnya sebenarnya sama, cuman dia punya 3 puncak. Lanjut Yud. Nah, ini contohnya kalau dilihat dari volumenya sama ya kayak aturan volumenya di head and shoulder tadi. Terus kemudian ketika dia break, volumenya gede, itu berarti potensi penurunannya juga gede. Terus buat target harganya sama kayak tadi, tarik garis dari supportnya ke puncaknya. Terus itu nanti sebagai target penurunannya seberapa, kayak gitu sih. Lanjut. Nah, ini buat contoh kedua, ini ada Antam. Antam ini yang namanya pullback nih. Yang di sebelah kanan itu kita lihat dia udah tembus ke supportnya, terus kemudian dia naik lagi. Karena dia kan waktu penembusannya dia volumenya nggak terlalu signifikan ya, jadi dia naik lagi, kemudian baru turun ketika diikuti ini volume yang gede ini untuk turun. Itu contoh pullback kayak gitu. Lanjut Yud. Nah, ini contoh lainnya juga ketika dia breakout ke bawah terus diikuti volume yang gede juga, dia penurunannya lebih signifikan. Terus target penurunannya juga bisa kalian tarik garis ya kayak tadi, dari neckline-nya ke puncaknya itu target penurunan minimalnya kayak gitu. Lanjut. Udah ya. Oke, selanjutnya aku kembaliin lagi ke Yuda. Oke, buat yang inverted head and shoulder itu bakal diterusin sama Mas Dimas. Oke, suaraku masuk nggak ya? Masuk, Mas. Ya, kita lanjut ke materi bullish reversal breakout. Jadi bullish reversal ini kan menandakan bahwa pembalikan yang menuju bullish, yang menuju naik, tren naik. Nah, yang pertama adalah inverted head and shoulder. Dia sebenarnya kebalikan dari yang materi dijelasin Yuda, yaitu head and shoulder. Dia memiliki karakteristik, dia memiliki 3 puncak, tetapi 2 puncak, ada 1 puncak yang paling tinggi, itu yang paling turun ke bawah, bisa dilihat yang tengah. Terus ada 2 puncak di kiri kanannya itu yang tidak setinggi puncak keduanya. Nah, karakteristiknya ini seperti yang tadi disebutin. Terus ketika dia punya neckline itu supportnya, yaitu waktu high 1 sama high 2 itu dia sebagai supportnya. Dan ketika dia nanti udah menembus support itu yang setelah low ketiga, itu nanti dia akan balis. Lanjut ke ini aja contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari ASI, Astra Internasional. Seperti yang dijelasin tadi ya, neckline itu supportnya itu nggak selalu bentuknya datar, dia bisa miring. Nah, ini salah satu contoh. Dia memiliki yang pertama, dia bikin left shoulder, puncak pertama turun, lembah pertama turun, langsung dia naik lagi, dia langsung membuat setelah itu lembah kedua yang paling tinggi itu head invertednya, lalu dia naik lagi dan membentuk lembah lagi yang ketiga yang tidak sedalam si headnya. Itu salah satu contohnya. Terus ketika dia itu kan digaris tuh antara left shoulder pertama sampai right shoulder pertama, itu bikin support, dan ketika dia menembus itu nanti dia langsung potensinya untuk bullish kayak gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh juga dari PTBA ya, Bukit Asam. Nah, ini dia untuk head yang bawahnya sendiri nggak selalu bentuknya tuh harus harus sharp banget, nggak harus menyudut sekali ya. Tapi kalau misalnya dilihat bentuknya, dia kan bentuk left shoulder, lembah pertama, lembah kedua yang lebih dalam, terus lembah ketiga. Terus akhirnya ketika dia menembus supportnya antar neckline tadi, itu nanti dia akan kecenderungannya adalah bullish. Oke, lanjut.
Nah, ini juga salah satu contoh dari BBCA ya. Ketika dia bikin left shoulder, terus bikin headnya, invertednya, dia lebih dalam, lalu ada right shoulder, dan waktu terkonfirmasi volumenya breakoutnya tinggi kayak gitu. Lanjut, double bottom aja ya. Terus lanjut ini ke double bottom, masih sama, balis reversal ya. Dia kebalikannya double top. Kalau double top dia puncaknya yang ada dua, tapi kalau ini dia lembahnya yang ada dua. Dan sorry ini bising nggak ya? Oh, nggak terlalu sih mas. Oh ya, aku agak pindah dikit lagi. Oke. Nah, si double bottom ini dia membentuk lembah dua yang itu nanti jadikan supportnya. Terus neckline-nya itu si yang jadi resisten. Setelah itu lanjut ke ininya, ke apa namanya? Contoh aja. Nah, bisa dilihat kalau ini kan kita langsung bisa lihat ini ada dua lembah, yang ketiganya mirip ya. Dan ketika lembah ini itu jadi supportnya, neckline-nya itu jadi resistensinya. Nah, ketika dia menembus si resisten, itu lihat candle hijau besar banget, Marubozu itu. Nah, dia memiliki volume juga yang tinggi. Nah, itu terkonfirmasi potensinya untuk breakout kayak gitu. Dan akhirnya dia breakout. Ini salah satu saham Wika. Lanjut. Nah, ini yang lebih panjang ininya, chartnya, tapi sama, dia bentuk double bottom. Sebelumnya adalah bearish, trend bearish, lalu dia ada double bottom, bentuk supportnya juga nggak terlalu datar, miring, jadi memang fleksibel ya. Setelah itu waktu dia di mana nih, di candle hijau yang kanan itu juga volumenya kan tinggi itu yang nanti jadi breakout juga, walaupun dia breakout sementara. Mungkin itu. Lanjut. Oke, lanjutnya aku sih mas. Oke, siap. Oke. Sebelumnya aku mau jelasin yang double bottom ini tadi, ini sebenarnya agak ada anomali sedikit sih. Karena kenapa? Kalau dilihat dari volumenya itu kan menurun, berarti kan dia untuk naik itu nggak terlalu kuat ya. Jadi kemungkinan buat naiknya itu hanya sedikit dan terkonfirmasi di sini nih. Nah, aduh, pencet lagi. Nah, di sini nih, ini kan volumenya nggak terlalu tinggi, tapi ini bisa menjadi apa namanya tren pembalikan area yang sementara gitu sih. Itu aja. Oke, lanjutnya ke triple bottom. Triple bottom sebenarnya sifatnya sama kayak apa namanya triple top, cuma kebalikannya aja. Ini berarti dia punya lembah 3 di bawah dan punya kecenderungan yang hampir sama lembahnya itu ke kerendahannya. Kemudian dia neckline itu sebagai resisten. Jika resistennya itu ditembus, itu bakal terkonfirmasi buat bullish reversalnya itu sendiri. Lanjut ke contoh aja. Nah, ini tadi aku udah bilang di apa neckline-nya nggak selalu lurus. Ini contoh saham BTPS, BTPN Syariah. Waktu itu terjadi triple bottom ya. Tapi itu sebenarnya ada pola triangle juga sih sebenarnya. Tapi kita ngelihat dulu yang triple bottomnya. Itu ada 3 kali bikin lembah, tapi kecenderungan lembahnya itu akan menaik gitu. Jadi berarti supportnya itu bisa digambar nggak ya? Nah di sini itu agak naik gitu loh. Jadi lembah pertama, lembah kedua, lembah ketiga ini kecenderungannya naik. Nah ini sebenarnya secara psikologis itu supportnya itu naik gitu loh, nggak mau nembus ke bawah lagi gitu. Nah sebenarnya konfirmasi pertama. Kemudian kita tarik yang neckline-nya ini, dia menurun. Nah ketika dia berada di penembusan neckline-nya ini, sorry ini aku nggak nampilin volumenya, lupa mungkin. Nah ketika dia break di neckline-nya ini, nah dia bakal naik.
Nah, ini bisa diukurnya dengan cara menarik garis ini yang paling tinggi ini, terus disamakan juga dengan garis yang naik ini, panah yang naik ini, gitu sih. Terus, nah ini juga sama, dia membentuk bottom 3 kali, lembah 3 kali, kemudian ketika dia break di neckline resistennya ini, dia kemungkinan bakal naik. Cuma habis itu dia agak sedikit turun ya di sini nih. Sore ini nggak pakai volume sih soalnya, jadi nggak bisa gitu. Lanjut aja. Nah, ini yang terakhir, pola cup and handle. Seperti namanya, dia bakal ada rounding bottomnya itu yang disebut cup. Kemudian ada handle atau pola, sebenarnya itu kayak pola rectangle ya, rectangle yang ke bawah gitu. Jadi dia hampir menyerupai gelas kopi itu. Dan ini biasanya dia bullish. Langsung aja ke contohnya. Nah, misalnya ini nih. Ini di saham Adi Karya. Nah, di situ kan dia ada rounding bottom dikit tuh. Rounding bottom, rounding bottom. Nah, kita ukur dulu rendah jurangnya itu seberapa jauh sih. Nih, pakai panah ini. Kemudian habis itu kebentuk handle-nya nih. Nah, itu sebenarnya ada channel handle-nya itu mengkonfirmasi pola ini akan cup and handle. Kemudian dari yang udah kita ukur tadi ini, garisnya ini, garis yang udah kita ukur ini, kemudian kita terapin ke sini nih. Nah, itu ketika dia break di sini, itu bakal bullish. Ini dari candle ini sih hijau yang lumayan besar. Kemudian cup and handle yang selanjutnya ini agak lama ya, maksudnya agak rentangnya agak panjang dan nggak terlalu simetris. Yang penting dia rounding bottom gini sih kalau cup and handle itu, rounding bottom. Kemudian di sini ada candle dikit. Nah, handle. Cup and handle dikit sekitar berapa bar itu. Kemudian kita ukur lagi target harganya buat kenaikannya itu dari seberapa dalam sini lembahnya ini, bottomnya ini. Kemudian kita tarik ke sini buat mencapai target harganya. Begitu sih. Ini juga sama. Ini cup and handle-nya agak landai dari Adikarya. Agak nggak terlalu dalam ya bulatnya itu. Dia agak panjang dan nggak terlalu bulat. Kemudian sama aja ketika dia membentuk handle ini, melihat penembusan handle-nya itu, dia bakal naik. Target harganya juga sama di sekitar sini nih, paling sekitar 1.700-an sampai 1.800-an. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya kan udah nentuin target harga di 1.700-an, 1.800-an itu. Nah, di sini banyak yang taking profit nih, makanya turun dikit, kemudian naik lagi, gitu. Oke, sekarang waktunya kita mencoba menggambar-gambar. Nah, kalau kalian lihat, aku cuma ngasih contohnya 2 contoh aja sih ini, triple top sama double bottom apa ya nanti, kalau nggak salah. Nah, contohnya di saham WSKT nih, Waskita Karya. Kemudian kita udah mengidentifikasi nih, ini ada pola triple top. Terus volumenya juga turun nih. Terus kita juga harus gambar neckline-nya. Nah, terus apa yang harus dilakuin ketika di hari-hari berikutnya? Terus kita lihat dulu perkembangannya. Nah, habis itu kita simulasiin dulu kalau misalnya harga itu tembus, penurunannya seberapa dalam sih? Nah, tadi pakai panah itu, pakai panah biru. Ditarik ke atas, kemudian untuk ngeset target ke bawahnya atau target penurunannya itu dipanahin ke bawah juga. Nah, setelah beberapa hari itu kan berapa candle tuh, berapa hari. Nah, beberapa hari itu terdapat pullback namanya, kenaikan yang sementara itu nggak kuat buat naik lagi, maka dia bakal turun lagi.
Nah, makanya hati-hati dengan pullback itu sendiri. Nah, ketika dia ada pullback lagi kayak gini juga harus hati-hati nih. Karena dia nggak kuat buat nembus neckline-nya ke atas gitu kan. Nggak kuat nembus ke atas, nah dia bakal ke bawah lagi. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, ini target penurunannya itu kena ya. Target penurunannya itu kena. Kemudian dia bakal melanjutkan ke penurunannya lagi. Ini lanjut lagi ke contoh yang double bottom. Nah, ketika kalian menemui pola kayak gini nih, punya dua lembah yang hampir sama gini, double bottom. Kemudian kalian harus gambar dulu neckline-nya di atas sebagai resisten. Kemudian apa yang harus dilakuin itu ngelihat hari-hari berikutnya. Nah, misalnya hari berikutnya itu ada penembusan di neckline ini nih. Volumenya ya lumayan signifikan di bawah ini. Itu bisa open posisi. Kemudian kita ngelihat target harganya dulu, ke atasnya itu bakal seberapa. Ini ditarik garis panah hitamnya ini, kemudian diterapin ke atas. Nah, seperti ini sih. Aku percepat aja itunya. Dan kalau kalian misalnya ini kan udah hit di berapa nih ya? Di 7.500-an lah ya. Ini kalau kalian consider buat take profit juga nggak apa-apa. Soalnya ini kan sideways gitu ya. Dan ini nanti kita bakal ngomongin lagi. Soalnya ini masuk polanya itu pola apa namanya nih? Pola pennant atau flag ya. Itu dia konfirmasi penerusan arah. Itu pintar aja. Gitu sih. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke teman-teman. Apa namanya? Ada yang bisa jawab nggak ini dari chart ini membentuk pola apa? Tolong dibantu dong Mas Dimas dan Wina, aku nggak bisa lihat. Itu apa namanya? Oke. Mau gimana nih? Terus pada live dong gitu untuk bentar-bentar. Ini ada iya. Michelle, ada Pepe, ada Willy. Will aja ada Will. Oke, Will aja. Will, ini kira-kira membentuk pola apa Will yang bakal mungkin? Itu head and shoulder. Benar sekali. Karena kalau head and shoulder itu dia bakal peluangnya besar kemana sih? Naik atau turun? Turun. Oke. Ini dari sampai SAB ya, J Resources. Nah, benar tadi kata Willy. Ini aku zoom out dikit ya. Chartnya jadi agak sempit gitu. Ini yang sebelum digambar, ini setelah digambar. Nah, itu kita lihat ada neckline-nya yang garis biru. Neckline-nya garis biru. Kemudian itu ada head and shoulder, ada head, terus ada right shoulder. Kemudian target harganya juga sama, ditarik aja. Tarik ke atas ini, kemudian ditarik ke bawah sini. Ya sekitar di sini. Tapi kalau kalian lihat di chart PSAB ini dia banyak pola sih sebenarnya. Ini head and shoulder, kemudian ini ada double top dikit. Kemudian di sini tuh ada double bottom. Gitu sih. Nah, seterusnya ini sih contohnya. Ini sahamnya PSAB tadi yang aku bilang ada double top. Jadi ini bakal kemungkinannya bakal melanjutkan ke penurunannya. Kita lihat gambarnya lagi seperti ini. Kemudian lanjut aja deh yang ke double bottom. Nah, ini sebenarnya double bottom ini agak panjang ya dan nggak lurus ininya lembahnya. Nah, ini kemungkinan buat balik arah juga ada. Tunjukkan dengan volume yang makin naik. Sebenarnya ini kan volumenya biasa-biasa aja di sini nih. Biasa aja. Nah, di sini mulai naik nih. Pas membentuk mau nembus resistennya itu udah mulai naik. Nah, bener aja ketika di sini volumenya gede.
gitu sih. Nah, ini contohnya aku zoom out lagi, kenaikannya segini gedenya. Volumenya juga naiknya ya lumayan sih nih, dari sebelum-sebelumnya yang biasa-biasa aja, ini total segini. Nah, gitu sih. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Oke, tadi nanya, aku mau tanya, kalau dalam satu chart itu bisa ada dua pattern nggak? Misalnya kalau dalam waktunya lama, dia ada double top, tapi kalau dilihat short term, dia head and shoulder. Bisa aja sih. Contohnya itu sebenarnya ada di saham Telkom ya. Cuma gimana ya? Bentar. Jadi di saham Telkom itu gini, aku jelasin secara narasi aja, deskripsi aja ya. Di saham Telkom itu daily-nya itu dia kan membentuk apa ya, descending triangle atau menurun gitu. Sabar. Aku kasih contoh aja deh, biar nggak bingung. Bentar ya. Nah, misalnya ini aku present dulu ya buat jawab. Jadi udah kelihatan ya. Kalau kita lihat nih ya, ini kan saham Telkom nih. Ya supportnya sekitar di, bentar. Supportnya sekitar di sini lah ya. Nah, di sini. Terus dia trennya itu sebenarnya udah agak turun ya dari 2019 tuh nih, agak panjang turun. Nah, ini kalau dari chart daily membentuk ascending triangle. Nah, kemungkinannya buat turun itu gede juga. Nah, kalau kita lihat di chart one month ya, one month-nya itu dia membentuk head and shoulder sebenarnya. Nah, kita nih di sini nih. Nah, kira-kira gitulah gambarnya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kalau misalnya di daily-nya aja dia udah descending, menurun gitu, resistennya selalu tidak bisa membuat high yang lebih tinggi, kemudian monthly-nya dia membentuk head and shoulder juga, berarti kan kalau jika kita bandingin daily sama monthly itu kan waktunya lebih kuat yang monthly ya, maksudnya secara tren itu lebih kuat yang monthly, berarti dia masih bisa melanjutkan penurunannya. Kalau dilihat juga harga Telkom ya masih segitu-segitu aja sih, udah walaupun di awal pandemi itu dia naik, kemudian sideways lama di harga 3.000, kemudian nembus sekarang di harga berapa ini, 2.960. Nah gitu sih buat menjawab. Jadi sangat mungkin satu chart itu ada beberapa pola dalam time frame yang berbeda gitu sih. Ada lagi mungkin? Kalau dari Mas Dimas dan Wina mungkin ada tambahan apa gitu tentang chart pattern ini? Ada yang masih kurang? Aku cukup sih kayaknya. Kalau aku mungkin nekenin lagi, pokoknya
Kalau misalnya lihat daily belum terlalu kelihatan, ternyata dia time frame lebih besar. Mungkin gitu tuh. Oke, Bisa iya ke benar. weekly atau ke monthly itu benar-benar mengguide banget sih untuk ke depan tuh. Mungkin gitu. Nah, iya benar juga sih itu. Kemudian, oh ya satu lagi yang sebenarnya yang lebih penting itu adalah kuncinya itu nggak bisa dalam waktu singkat ya. Misalnya tadi kan kita udah nentuin target harganya tuh, nggak mungkin dalam sehari langsung turun segitu, nggak mungkin sehari langsung naik segitu. Jadi dia bertahap gitu sih. Kalau dari aku baca literasi gitu, biasanya kalau membentuk pola-pola yang kayak gini tuh sekitar mingguan sampai bulanan sih, gitu. Jadi emang sabar sih kuncinya. Kalau nggak sabar namanya maruk sih, gitu. Yang minat TA sedikit banget ya, teknikal. Iya nih, nggak tahu karena hari Minggu atau gimana ya. Mhm. Sama ini sih, sama aku mau ngejelasin yang ini dikit tadi mana ya. Oh, udah dijelasin Wina ding tadi. Udah. Oke teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Langsung di komen aja di kolom chat maksudnya. 4 menit lagi deh aku tunggu. Ini deh Yud, Apa? jelasin dikit aja tentang trading plan. Mungkin kan kita udah belajar lumayan banyak nih tentang chart dan lain-lain. Nah, tapi trading plan-nya belum malahan. Oh iya, mau mulai dari mana Win? Trading plan-nya? Mungkin risk to reward aja di apa? Trading view aja itu. Oke, bentar. Kemarin tuh. Biar aku cari contoh sahamnya dulu ya. Ya, misalnya ini nih. Sudah aku present dulu. Nanti Wina sama Mas Dimas mungkin bisa nambahin ya trading plan-nya masing-masing. Ini kalau aku ngelihat BRPT ya, ini kan sebenarnya dia ada triple top ya. Tapi aku pakai head and shoulder nggak apa-apa lah ya. Buat gambarnya lebih gampang. Ini sebenarnya triple top. Kemudian mana sih tanahnya? Nah, coba kita tarik gini ya. Itu kan kalau ditarik diproyeksikan gini itu penurunannya itu bakal sekitar segini lah. Cuma dia ketahan di sini nih. Ya sekitar sini lah. Nah, kalau kalian mau nyari pullback itu sebenarnya bisa, cuma sangat beresiko sih soalnya ini kan downtrend ya, sedang turun. Apalagi kemarin ada berita BRPT itu yang keluar dari LQ45. Nah, sebenarnya kalau mau trading plan itu kalian bisa nentuin support sama resistennya dulu kan. Ini kan udah ketahuan nih sekitar 870 sampai 955 ini. Kemudian kalau kalian pengen cari pullback itu, kalian bisa ke ini sih. Misalnya kalian udah nyentuh di 870 inilah ya. Bisa hari Senin besok 870. Kalian tentuin risk to reward ratio kalian. Kalau aku biasanya sih aku agak konservatif ya kalau risiko itu sekitar 2 sampai 3%-an dari harga beli. Itu sih. Nah, kemarin aku juga sempat nyari pullback di BRPT cuma gagal, aku cut loss sedikit sih. Jadi gitu. Nah, di sini kan ada tulisan risk to reward rasionya 1,64 gitu ya. Sabar, 3%. Itu apa sih?
Nah, sekitar segini lah 3% tuh stop loss-nya di mana nih? Di 865. Nah, ketika kalian beli di 870, misalnya harganya itu turun jadi 865 dan ke bawah, nah kalian bisa stop loss di situ. Tapi kalau chartnya bisa naik, nah itu kalian bisa bisa naik harganya 90 poin dibandingin sama turunnya 30 poin. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Wina dan Mas Dimas gimana? Aku mirip-mirip sih sebenarnya, pakai ini aja apa, support resisten, terus ntar pakai pattern kalau ada patternnya, terus sama nambahin mungkin Fibonacci. Fibonacci Kayak itu nanti buat ngukur kenaikan atau penurunannya. oh iya, Fibonacci bisa tuh. Mm. Jadi misal tadi kan ada puncak-puncak tuh, misal dari supportnya, ntar aku contohin aja deh. Nah, iya. Yang Fibonacci aja Win mungkin. Oh ya, oke oke. Nah ini. Ini kan aku mau ngukur penurunannya si MNCN. Jadi aku pakainya Fibonacci. Ntar aku hilangin dulu. Kalau mau ngukur penurunan sebenarnya tuh apa, titik nolnya ini tuh yang di atas, yang ditaruh atas. Terus kalau mau ngukur kenaikan, nanti angka satunya ini yang di atas. Nah, kalau dari yang chart pattern tadi, kita tuh bisa lihat misalnya kalau penurunannya udah ke bawah 50%, ini aku ganti yang nolnya di atas ya. Nah, ini kalau penurunannya udah sampai di bawah 50%, itu tuh potensi bakal turun lagi tuh lebih gede daripada potensi dia buat mantul ke atas. Jadi, misal kalian udah tentuin di sini ada supportnya di sini, terus supportnya ketembus, tapi dia masih berfluktuasi di area ini 0,5 ini, dia masih ada kemungkinan buat naik. Tapi kalau dia udah mulai turun, mulai nembus dari 0,5 ini, kemungkinan dia untuk naik tuh udah dikit. Jadi lebih gede kemungkinan dia buat turunnya kayak gitu. Itu sih tambahan dari aku. Oke, makasih Win. Ada yang masih bingung teman-teman? Ditanyain aja selama kita bisa. Aku mau nambahin yang Fibonacci deh, boleh? Ya, kalau yang Fibonacci itu, misalnya tadi kan penurunan ya. Sekarang kalau misalnya kenaikan, misalnya kalian apa namanya, pengen nabung di BCA nih, nabung saham di BCA. Kalian udah beli misalnya di harga sekian gitulah, kemudian dia naik, nah kalau berdasarkan aku kan pernah ikut seminar dari Sekuritasku ya, itu dia analisnya bilang kalau penurunan yang sehat itu di kisaran 38% ini, bentar aku ganti persen deh, 38% sampai 50%. Nah, tadi benar yang dibilangin Wina, kalau misalnya dia udah tembus di 50%, nah kemungkinan dia bakal turun. Nah, ini stylenya diganti.
Nah, persen. Nah, di sini nih penurunan sehat itu di 38,2 sampai 50% ini. Nah, kalau dilihat kan ini BCA dia masih tertahan di Fibonacci 50%-nya ya. Nah, kemungkinan kalian bisa nyicil beli lagi di sini gitu loh. Jadi Fibonacci itu membantu buat apa ya? Buat ngelihat support dan resistennya juga dari tools Fibonacci ini gitu. Oke, itu aja sih. Ada lagi nggak teman-teman? Kita tunggu bentar lagi deh. Aku mau nanya teman-teman, banyak yang trading atau banyak yang investing nih di sini? Aku trading. Trading Mas Dimas. Yang Aku lain? juga. Aku belum paham trading sih, jadi invest ya nggak apa-apa sih. Emang kalau dananya terbatas sih invest nggak apa nyicil-nyicil kan dari uang bulanan. Aku juga gitu kok. Dari setiap uang jajan di kuliah aku sisihin setiap bulan buat nabung di satu saham. Tapi ada dana sisa juga yang buat trading gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada kita udahin aja Wina sama Mas Dimas. Jadi kali ini sedikit review. Jadi chart pattern yang kita belajar hari ini tentang yang reversal, baik reversal yang naik, baik reversal yang turun. Dan contoh-contohnya tadi udah kita jelasin juga bagaimana mentargetkan harganya. Kemudian yang terpenting adalah kalian harus sabar ketika melihat pattern itu. Jadi nggak bisa langsung maruk gitu. Wah ini triple top nih, langsung triple bottom misalnya langsung beli ntar kemungkinan naik. Nah, enggak juga. Kalian harus melihat volume dan di minggu yang sebelumnya juga udah diajarin tentang materi indikator-indikator seperti stokastik dan MACD. Nah, itu buat nentuin ini tuh fase harganya udah di jenuh jual atau jenuh beli sih. Nah, gitu. Oke, dari aku itu aja, dari edukasi itu aja. Aku ucapin lagi terima kasih buat yang hadir dan selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.